Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi pelajaran dari Ustaz. Menyelesaikan masalah Palestina tentu harus menyelesaikan dengan cara yang Allah bimbing kita. Jadi bukan cari-cari sendiri, apalagi dengan solusi yang ditawarkan oleh orang lain yang notabene tidak Islam. Itu yang pertama. Dan solusi yang disampaikan itu memang jihad, berperang. Faqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum, dan seterusnya. Bahkan di dalam ayat lain, waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Jelas. Makanya solusi untuk persoalan seperti ini sudah Allah bimbing. Cuma memang kenapa itu tidak berjalan? Tadi Ustaz juga sampaikan, ini tidak bisa jalan karena memang umat terpecah. Kita dijajah Belanda, kemudian kita merdeka, jadilah negara Indonesia. Malaysia dijajah Inggris, merdeka, jadilah negara Malaysia. Dan kita tidak pernah merasa bahwasanya saudara kita, orang Malaysia adalah saudara kita, orang India adalah saudara kita, orang Arab adalah saudara kita, orang Palestina juga saudara kita. Dan kita tidak boleh membiarkan mereka dizolimi dan dilukai. Tapi perasaan seperti ini memang minim. Di dalam kejadian seperti di Mina misalnya waktu haji, itu masih sering kita dengar bagaimana kabar umat Islam jemaah haji Indonesia. Seolah-olah kalau jemaah haji saudara kita di negara lain itu tidak apa-apa. Padahal doanya sebenarnya baik, tapi secara tidak disadari, kita tidak merasa bahwa mereka adalah saudara kita. Sampai tadi keluarlah kata-kata itu urusan mereka, itu enggak urusan kita, dan seterusnya. Kita saja sibuk dengan urusan kita, gimana kita menolong orang lain. Jadi yang kedua, disitulah memang Ustaz menyampaikan tadi, memang mau tidak mau, kita tidak boleh merasa bahwasanya kita adalah bangsa kita sendiri. Orang Arab adalah bangsa Arab sendiri, tapi kita adalah umat Islam. Dan itu tidak akan bisa kecuali kita merasa bahwasanya kita juga punya pemimpin yang sama. Tadi Ustaz Wazim menyampaikan, saya baru dengar itu. Haji Umar Said Chokra Aminov mengatakan bahwa ketika umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah, maka kita ibarat badan, tidak ada kepala. Apa yang bisa dihasilkan oleh daging teronggok dengan tulang saja tidak ada. Nah itu yang terjadi. Jadi memang mau tidak mau kita bimbing umat ini untuk menyadari bahwasanya khilafah mau tidak mau harus ada, harus wujud. Dan Allah menjanjikan bahwa ini pasti akan terwujud insya Allah. Kemudian yang terkait dengan ini, maka terkait dengan kita masing-masing lagi. Jadi bagian terakhir yang saya catat juga dari Ustaz Rozi, ternyata memang kita punya khalifah, kita berbaiat dengan khalifah, itu adalah kewajiban kita. Bahkan diancam, kalau kita meninggal tidak ada baiat pada khalifah, maka kita mati dalam keadaan jahiliyah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.